Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa meneruskan pelajaran kita masih di hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang saat ini masuk pada pelajaran ke-28 atau hadis ke-28. Kita bacakan hadisnya, kemudian kita sampaikan arti atau terjemahannya atau tafsirnya, dan kemudian setelah itu kita sampaikan faedah yang ada di dalam hadis yang kita pelajari saat ini. Al-hadits tsamin wal 'ishrun wujubu luzumis sunnah wajtinabil khilaf wal bid'ati. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur wa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis yang ke-28, wajibnya berpegang teguh kepada sunnah dan menghindari perselisihan dan bid'ah. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat perpisahan yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat perpisahan, maka berilah kami nasihat. Rasulullah bersabda, saya wasiatkan kepada kamu agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar, taat kepada waliul amri meskipun dia dari seorang hamba sahaya. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah dengan gigi gerahammu, ya, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi gerahammu yang kuat, dan jauhilah olehmu hal-hal yang baru dalam beragama, karena setiap bid'ah adalah sesat. Diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada beberapa faedah atau banyak faedah yang bisa kita sampaikan pada hadis atau untuk hadis yang ke-28 ini. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi nasihat kepada para sahabatnya, baik itu berupa anjuran ataupun peringatan. Hadis ini juga menjelaskan pentingnya nasihat dan peringatan. Keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menerima dan merespon sebuah nasihat. Kelembutan hati, keluarnya air mata, ya, keluarnya air mata itu adalah buah dari nasihat, baik itu berupa anjuran ataupun peringatan. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya para sahabat Nabi senantiasa meminta nasihat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk meminta nasihat dari seorang yang alim
karena memang hal itu bukanlah suatu permintaan yang menghinakan atau mencelakan, tidak, akan tetapi itu adalah suatu yang harus disampaikan atau yang harus ditanyakan terutama kepada para alim atau ahli ilmu. Wasiat agar tetap istiqamah di dalam ketakwaan adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Wasiat untuk mendengarkan dan taat kepada waliul amri atau pemimpin selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Meskipun yang memimpin saat itu adalah terdiri dari orang biasa atau yang tidak punya garis keturunan ningrat dalam bahasa kita. Di antara dalailun nubuwah atau tanda-tanda kenabian yang ada di dalam hadis ini yaitu informasi terjadinya perselisihan atau perpecahan antar umat Islam sepeninggal beliau atau sesudah beliau wafat, banyak terjadi perpecahan atau perselisihan di antara umat Islam. Maka ketika terjadi perselisihan wajib kembali kepada Allah, Rasulnya, dan para sahabatnya yang mendapatkan petunjuk sebagaimana difirmankan atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Hendaklah jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan Khulafaur Rasyidin, yaitu dengan adanya perintah untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Juga diperingatkan dari hal-hal yang berbau bid'ah dalam beragama, baik itu mengenai akidah, syariat, ataupun hukum-hukum. Perlu diingat bahwasanya setiap perbuatan bid'ah adalah sesat sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini. Sekaligus ini adalah menjadi bantahan bagi mereka yang berpaham bahwasanya bid'ah adalah ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Bahwasanya rujukan dari semua permasalahan agama adalah apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah wasiat atau nasihat perpisahan biasanya disampaikan dalam kondisi atau dalam suasana yang penuh mengharukan. Wajibnya taat kepada pemimpin, meskipun itu tadi kita katakan yang memimpin saat itu adalah hamba sahaya. Yang penting ketika mereka memerintahkan kemaksiatan, maka kita wajib tidak mentaatinya. Tidak mentaatinya. Wajib bagi seluruh muslim untuk mengambil manhaj salaf, yaitu manhaj beragamanya 3 generasi awal. Karena meskipun dia berkelompok atau dia mengambil kelompok dengan nama salaf, tapi tidak bermanhaj salaf, maka itu juga dihindarkan atau dihindari meskipun namanya salaf. Akan tetapi kalau tidak bermanhaj salaf, maka itu tetap harus dihindarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.